Kapten Liverpool muak dengan VAR. Kapten Liverpool Jordan Henderson mengakui lebih nyaman jika sepak bola dimainkan tanpa VAR, sebab dia menilai sudah ada terlalu banyak keputusan dan aturan baru yang dibuat setelah VAR dipakai. Liverpool baru saja memainkan laga pekan ke-10 Premier League melawan Brighton. The Reds bermain imbang 1-1 pada duel yang digelar di Amex Stadium Sabtu 28 November 2020 malam waktu Indonesia Barat. Liverpool unggul lebih dulu pada menit ke-60 dari gol Diogo Jota. Namun, Brighton membalas lewat gol telat Pascal Gross pada menit 90 plus 3 perpanjangan waktu. Laga berjalan cukup seru, paling tidak ada keputusan penting yang diambil lewat VAR, yakni dianulirnya 2 gol Liverpool dan keputusan penalti Brighton yang membuat kedudukan menjadi imbang 1-1. Jordan Henderson sangat kecewa dengan keputusan wasit dan VAR di laga melawan Brighton. Pemain 30 tahun pun mengingatkan publik pada protes yang dilayangkan Kevin De Bruyne beberapa waktu lalu. Saya hanya ingin bermain sepak bola seperti biasa. Saya melihat Kevin De Bruyne bicara dalam sebuah wawancara bahwa mereka telah mengubah begitu banyak aturan, kata Henderson dikutip dari BBC Sport. Bagi saya itu adalah masalah besar, katanya. Henderson merasa bahwa VAR justru membawa kontroversi baru, sebab ada banyak kejadian penting yang diputuskan ulang. Hal itu kadang justru menjadi perdebatan terkait akurasi VAR itu sendiri. Menurut pendapat saya lebih nyaman bermain tanpa itu, tegasnya. Jordan Henderson tidak ingin lebih jauh bicara tentang VAR, sebab Henderson tidak ingin hal buruk justru menimpanya di masa depan. Henderson takut komentarnya justru berujung pada sanksi. Saya tidak dapat benar-benar membicarakannya karena saya akan mendapat masalah, terangnya. Takumi Minamino, korban kegemilangan Diogo Jota di Liverpool. Diogo Jota tampil gemilang sejak diboyong Liverpool di bursa transfer musim panas lalu. Cemerlangannya pun seolah menghalangi langkah Takumi Minamino. Bintang asal Portugal Diogo Jota meneruskan performa tajamnya untuk Liverpool di musim ini, Sabtu 28 November 2020. Ia kembali mencetak gol untuk The Reds saat bersuap Brighton dan Hove Albion di lanjutan Liga Inggris, yang berakhir dengan skor imbang 1-1. Menerima umpan dari Mohamed Salah, ex-Wolverhampton Wanderers ini melewati beberapa pemain belakang Brighton di dalam kontak penalti sebelum melepas tendangan yang tak mampu ditahan kiper Madrian. Kehadiran Diogo Jota pun dinilai memberikan keuntungan besar bagi Jurgen Klopp dan skuad Liverpool. Namun, di sisi lain, bintang berusia 23 tahun itu juga memberikan kerugian bagi salah satu rekan timnya. Sosok yang dimaksud adalah Takumi Minamino. Minamino sebenarnya mengawali musim ini dengan baik, yang dibuktikan dengan gol yang di laga perdananya musim ini, yakni Community Shield. Ketika itu, ia turun sebagai pemain pengganti dan membentuk kuartet bersama Salah, Mane, dan Firmino, dan tampil atraktif sebelum mencetak gol. Namun, patut diingat momen tersebut terjadi sebelum kehadiran Jota. Seperti diketahui, bintang Portugal itu datang ke Anfield usai pekan pertama Liga Inggris berjalan. Sejak saat itu, ia menjadi pilihan baru Klopp di lini depan, jauh mengungguli Minamino. Laga Liga Inggris melawan Brighton kemarin menjadi salah satu contohnya. Meski akhirnya tampil sejak menit awal setelah lama tak melakukannya, keberadaan Jota membuat Takumi Minamino harus rela bermain sebagai gelanggang alih-alih sayap kiri. Di sisi lain, Jota membentuk Trisula di lini depan bersama Mohamed Salah dan Roberto Firmino, sementara Sadio Mane diistirahatkan di bangku cadangan dalam hal membantu penyerangan. Minamino sejatinya tampil cukup baik. Ia mampu mengalirkan bola ke depan dan melakukan dribble sukses, serta melepaskan satu tembakan. Namun, dalam hal membantu pertahanan, ia tampil buruk. Statistik laga mencatat Brighton berhasil melakukan dribble melewati Minamino sebanyak 4 kali. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan Georginio Wijnaldum yang hanya mengalaminya 1 kali, serta James Milner yang malah tak mengalaminya sama sekali. Bintang berusia 25 tahun ini
tak satu pun membuat tackle atau intercept. Dan di sisi lain, malah terkena tackle sebanyak 3 kali alias yang terbanyak di jajaran pemain Liverpool di pertandingan itu. Catatan ini menunjukkan bahwa bermain sebagai gelandang memang bukan peran yang tepat untuk Takumi Minamino. Namun, demi mendapatkan menit bermain yang kini sulit didapatkan, bintang Jepang ini harus rela menjalani peran yang tak familiar. Harus diakui, kehadiran Diogo Jota di skuad Liverpool membuat Takumi Minamino tergusur semakin ke belakang dalam daftar pemain pilihan Jurgen Klopp. Dan dengan performa sang bintang Portugal yang bersinar cerah, sulit membayangkan Minamino akan mendapat banyak kesempatan di posisi favoritnya musim ini. Jurgen Klopp tanggapi kemarahan Mohamed Salah di laga Brighton versus Liverpool. Pelatih Liverpool Jurgen Klopp mencoba menanggapi kemarahan Mohamed Salah dalam laga kontra Brighton dan Hove Albion pada laga lanjutan Liga Inggris 2020-2021. Klopp pun mencoba mengabaikan reaksi Salah tersebut dan tetap tenang. VAR tidak berpihak kepada Liverpool ketika 2 gol mereka lewat Salah dan Sadio Mane dianggap tidak sah. Sementara ketika Liverpool telah unggul 1-0 lewat Diogo Jota pada menit 60, mereka dirugikan dengan keputusan VAR yang memberi penalti kepada Brighton pada menit 90+3 perpanjangan waktu. Situasi ini jelas membuat Liverpool frustasi. Namun, selain kegagalan Liverpool memenangkan laga, sorotan lain juga tertuju pada aksi Salah yang terlihat marah ketika ia ditarik keluar oleh klub pada menit 64. Pemain berpaspor Mesir itu terlihat tidak senang dan mengabaikan Klopp sebelum duduk di tribun. Klopp pun tidak mempermasalahkan reaksi itu dan menyambut antusiasme dari para pemain yang ingin bermain setiap menit. Jika Mohamed Salah tersenyum ketika ia meninggalkan lapangan, maka ada sesuatu yang salah. Kita harus berhati-hati. Ia tidak suka itu, ungkap Klopp mengutip dari Goal Minggu 29 November 2020. Tentu saja, adanya pergantian pemain memang dibutuhkan Klopp demi menjaga performa anak asuhnya. Sebelumnya, ia juga telah berbicara secara teratur bahwa Liverpool akan menjalani jadwal padat. Karena itu, pelatih berpaspor Jerman itu selalu merasa bahwa melakukan rotasi pemain adalah hal penting. Apalagi, Liverpool juga dihadapkan pada serangkaian cedera yang tidak menguntungkan dalam beberapa pekan terakhir. Setelah laga ini, Liverpool akan menjalani pertandingan besar lainnya pada pertengahan pekan depan. Klub berjuluk The Reds itu akan bertemu Ajax Amsterdam dalam ajang Liga Champions 2020-2021. Laga itu sangat penting karena Liverpool membutuhkan poin penuh untuk bisa menjaga peluang lolos ke babak 16 besar. Apalagi, persaingannya cukup ketat, di mana Liverpool bersaing dengan Atalanta dan Ajax untuk lolos ke fase berikutnya. Milner cedera, Klopp sindir manajer Sheffield. Udah jatuh tertimpa tangga, begitulah nasib Liverpool saat melawan Brighton dan Hove Albion. Sudah gagal menang, mereka juga kehilangan James Milner yang cedera. Milner tak mampu menuntaskan laga dan harus digantikan oleh Curtis Jones pada menit ke-74. Pemain asal Inggris tersebut mengalami cedera hamstring. Manajer Liverpool, Jurgen Klopp, begitu kesal dengan cedera Milner ini. Pasalnya, ia sudah menyarankan agar Liga Inggris untuk kembali menerapkan 5 pergantian pemain demi meminimalisir cedera pemain. Namun, hal tersebut belum direalisasikan. Ia turut menyindir manajer Sheffield, Chris Wilder, yang sebelumnya tak sepakat dengan sarannya tersebut. Sindiran juga dilayangkannya kepada pemegang hak siar Liverpool yang memaksa timnya harus bermain di siang hari. Hal ini jelas mempengaruhi kondisi kebugaran timnya yang tengah menjalani jadwal padat. Ya, James Milner cedera hamstring. Mungkin Anda harus bertanya Chris Wilder tentang itu. Memutuskan kami harus kick off pukul 12.30. Kamu berhasil melakukannya, ujar Klopp saat ditanya jurnalis BT Sport. Das Kelly usai laga dikutip dari Daily Star.